Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan memodif beberapa objek dari Cinema 4D di sini ya. Yang pertama di sini saya akan modif objek menggunakan belt. Yang kedua explosion, yang ketiga mail, yang keempat verify, yang kelima twist, yang keenam wave, dan yang ketujuh di sini ya saya akan memodif objek menggunakan band. Yang pertama di sini saya akan modif objek menggunakan belt di sini ya. Dan sebagai contoh di sini saya akan menggunakan objek cube di sini. Klik objek cube-nya. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan objek modif objek dengan menggunakan belt di sini ya. Klik, lalu klik belt. Nah, di sini kita pindahkan posisinya. Lalu kaitkan antara belt sama cube di sini ya. Kita kaitkan atau gabungkan seperti ini ya. Lalu objek cube kita segmennya kita berikan beberapa garis ya di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya di klik bolts ya. Nah, di atribut kita atur ya untuk tampilannya. Coba saya akan mengklik atau memperbesar untuk size-nya, untuk strength di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Saya akan tarik objek cube di sini. Kalau misalnya ini tinggal strength-nya kita perbesar atau perkecil, maka dia tampilannya akan seperti ini ya. Nah, strength-nya lebih besar, maka dia akan lebih besar untuk tampilannya. Tarik. Nah, kalau misalnya ditarik, diklik belt, maka si objek cube dia akan berubah disesuaikan dengan yang ditarik oleh si belt. Jadi belt ini fungsinya untuk memberikan tonjolan dan bagi si objek cube di sini ya, atau lengkungan atau tonjolan di sini ya, seperti ini untuk fungsi daripada belt. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan atau modif objek menggunakan explosion di sini ya. Boleh kita lihat saja. Di sini saya akan menggunakan objek cube di sini sebagai contoh. Selanjutnya di sini klik untuk explosion di sini. Nah, klik saja. Ini pindahkan untuk posisinya. Lalu kita kaitkan explosion ke cube. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita objek cube segmennya kita rubah ya. Seperti ini untuk tampilannya ya. Selanjutnya di sini klik explosion ya. Ini cube, ini explosion ya. Strength-nya kita rubah ya. Nah, maka dia akan menjadi beberapa bagian atau pecahan di sini ya. End size-nya kita juga tambahkan di sini untuk besaran si pecahannya ya. Nah, maka tampilannya akan berubah ya. Jadi size-nya dia akan bertambah kalau misalnya size-nya kita rubah di sini ya. Kalau semakin kecil end size-nya, maka dia tampilannya pecahannya akan semakin kecil seperti ini ya. Ini fungsi daripada explosion. Kalau misalnya strength-nya kita perkecil di sini atau dinolkan, maka tampilannya akan secara utuh kembali ya. Jadi kalau untuk explosion ini fungsinya untuk membagi objek menjadi beberapa bagian di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan memodif objek menggunakan mouse ya. Yang ketiga memodif objek menggunakan mouse. Kita delete saja. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan sama objek cube ya, seperti ini. Lalu di sini saya akan mengatur untuk tampilannya atau modelnya ya. Ini kita boleh perbesar ya.
untuk skalanya. Nah, ini seperti ini ya. Lalu kita klik objek mailnya ya. Nah, ini ya, diklik saja seperti ini. Lalu kita kaitkan antara mail sama cube. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini boleh di rubah-rubah untuk si tampilannya ya. Ini di atribut boleh dirubah-rubah ya. Misalnya kita strength-nya kita tambahkan, maka dia akan semakin lebar. Kalau misalnya kita kecilkan, maka akan semakin kecil untuk si tampilannya di sini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Coba kalau misalnya atributnya sudah kita atur, kita render view di sini ya untuk hasilnya. Nah, maka kelihatan akan seperti ini. Ini untuk penggunaan daripada modif objek menggunakan mails di sini ya. Jadi kalau untuk mails ini untuk melelehkan si objek ya, seperti ini. Kalau misalnya kita untuk mailnya kita nolkan, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya kita besarkan untuk size-nya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini fungsi daripada mails ya, untuk melelehkan si objek ya. Selanjutnya di sini yang keempat, saya akan modif objek dengan verify ya. Kita delete aja ini, lalu kita pilih untuk si objeknya di sini. Di sini saya akan menggunakan objek cube kembali. Selanjutnya klik objek verify di sini ya. Kita klik objek verify. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini objek cube sama verify kita kaitkan di sini ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Lalu kita berikan segmennya, kita rubah ya. Ini disesuaikan saja untuk segmennya. Ini semakin banyak segmennya, maka semakin halus ya untuk si garisnya. Kalau misalnya klik float, maka dia akan tampilannya lebih tumpul ya. Lalu kita klik verify di sini. Seperti ini ya. Objeknya misalnya strength-nya kita perbesar di sini strength-nya, maka dia akan mengikuti si lingkaran daripada verify ya. Jadi membuat sebuah lingkaran di sini ya. Kalau misalnya radiusnya kita perkecil, maka dia untuk si verify-nya dia akan skalanya lebih kecil di sini untuk radiusnya ya. Jadi di sini fungsi daripada verify atau objek verify di sini yaitu memodif objek menjadi sebuah lingkaran ya. Selanjutnya yang kelima, kita akan memodif objek di sini menggunakan twist ya. Kita akan menggunakan sama objeknya yang digunakan objek cube di sini. Selanjutnya di sini klik objek twistnya ya. Kita klik objek twist. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita kaitkan ya antara dua objek ini, kita kaitkan. Berikan beberapa segmen ya, dirubah untuk segmennya di sini kita akan rubah ya. Nah, di sini untuk size Y di area sini ya, kita rubah juga nya 600. Ini boleh disesuaikan saja untuk tingginya ya atau size. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya boleh untuk twistnya kita atur di sini, modenya kita ganti di sini menjadi unlimited ya. Angle boleh sekarang kita gunakan angle ya, dirubah. Nah, ini boleh disesuaikan untuk tampilannya ya, mau seperti angle-nya yang disesuaikan dengan yang kita inginkan. Tampilannya akan seperti ini ya.
kita klik cube lagi, misalnya kita klik, maka dia akan lebih tumpul ya untuk tampilannya. Ini boleh tingginya kita boleh diberikan tinggi lagi ya di sini, atau boleh juga menggunakan yang size di sini, size Y-nya ya. Misalnya di sini saya berikan 700 saja, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, coba kita render view di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Lalu di sini saya akan menambahkan satu objek ya untuk berada di posisi atas ini. Saya akan berikan di sini objek silinder ya. Kita tarik ke atas ini. Lalu kita atur untuk si objeknya di sini untuk radius. Di sini boleh diatur-atur ya untuk si radiusnya, atau boleh juga menggunakan yang sekali ini. Tinggal diatur-atur saja, disesuaikan dengan yang kita inginkan ya. Boleh kalau mau merapikan, boleh dari area sini, boleh juga dari area depan sini ya. Nah, dari area depan juga boleh. Oke, seperti ini ya. Lalu capnya di sini checklist ya. Objek boleh kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan sedikit panjang. Oke. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita render view. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini fungsi daripada twist ya. Jadi fungsi untuk twist ini yaitu untuk memodif objek dengan cara memutar ya. Jadi bisa diputar menjadi dari objek cube, jadi bisa kita ubah atau modif dengan menggunakan twist sehingga menghasilkan tampilan seperti ini ya. Selanjutnya di sini saya akan memodif objek menggunakan warp di sini ya. Boleh kita delete di sini. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan objek cube juga untuk sebagai contoh ya. Nah, seperti ini. Ini kita klik warp ya. Di sini kita klik warp. Nah, klik saja. Lalu objek ini kita alihkan ke atas ya. Oke, lalu kita kaitkan warp ke cube di sini. Lalu kita untuk cube segmennya kita main X, Y, Z-nya. Oke. Selanjutnya di sini boleh kita atur-atur untuk tampilannya ya, warp-nya misalnya kita klik warp width, radiusnya kita akan rubah. Nah, warp-nya kita rubah menjadi spherical di sini ya. Nah, maka dia akan seperti ini. Lalu kita rubah width-nya, misalnya kita rubah seperti ini. Kita kecilkan untuk height-nya juga sama. Kita perkecil. Nah, seperti ini. Radius boleh juga kita rubah ya. Untuk radiusnya. Nah, seperti ini. Untuk teksnya boleh dirubah-rubah ya. Ini disesuaikan dengan yang kita inginkan ya. Misalnya tampilannya akan seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya width-nya kita perkecil, kalau misalnya kita perbesar untuk width-nya, maka akan kembali seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita perkecil, maka dia akan semakin lebar di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini.
Untuk height, misalnya heightnya kita ubah untuk kalau perbesar, kalau misalnya kita perkecil maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini boleh disesuaikan saja. Untuk radius misalnya lebih kecil ini. Nah, kalau lebih besar maka tampilannya akan seperti ini. Ini fungsi daripada wrap ya. Ini juga bisa menjadi sebuah lingkaran kalau misalnya kita width-nya kita perkecil di sini ya, maka dia akan berubah menjadi sebuah lingkaran seperti ini. Nah, ini untuk fungsi daripada wrap ya. Jadi kalau wrap ini fungsinya untuk membungkus ya. Jadi si objek akan menyesuaikan dengan si pembungkusnya atau si wrap-nya ya. Itu fungsi daripada wrap. Selanjutnya di sini saya akan satu lagi untuk fungsi daripada wrap di sini. Saya akan berikan satu contoh lagi untuk penggunaan daripada fungsi wrap ya. Di sini saya akan menggunakan pen ya. Kita untuk menggambarnya kita akan di posisi font atau depan di sini. Lalu kita akan menggunakan pen untuk menggambarnya ya. Klik pen. Lalu kita akan gambar di sini. Bebas gambarnya mau tampilannya seperti apa ya. Kita klik saja. Ini sebagai contoh saja gambarnya seperti ini. Lalu kita klik di sini, kita akan extrude ya. Klik extrude, lalu kita kaitkan spline ke extrude di sini. Lalu kita lihat dari posisi perspektif di sini ya. Extrude, klik untuk movementnya kita rubah ya di sini. Untuk besaran atau ketebalannya kita rubah. Kita perkecil tampilannya seperti ini. Sini selanjutnya di sini antara objek extrude sama spline kita gabungkan ya. Kita gabungkan di sini. Lalu ALTG ya, gemol di sini. Lalu kita klik di sini wrap ya. Nah, seperti ini. Lalu wrap kita alihkan atau pindahkan posisinya ke di bawah 0 di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Boleh misalnya wrapnya kita rubah untuk ininya menjadi spherical. Radiusnya juga boleh diatur ya. Disesuaikan saja. Nah, ini capnya atau kita akan membuat garis-garis ya untuk di objeknya di sini. Nah, kalau untuk ini tipenya kita ganti ya menjadi quadrants di sini. Nah, seperti ini. Lalu regular grid-nya kita checklist, maka tampilannya akan seperti ini ya. Width-nya boleh kita rubah di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk si garis-garisnya ya, untuk width ini untuk si garisnya. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi si objeknya akan menyesuaikan daripada wrap-nya.
Hasilnya seperti ini ya. Boleh ditambahkan untuk objeknya. Di sini saya akan menambahkan satu objek ya. Menambahkan sphere di sini. Pilihan seperti ini. Lalu kita lihat dari posisi depan di sini boleh ya. Kita akan atur posisinya. Skalanya kita perbesar. Ya, kita lihat dari depan sini. Dari posisi ini kita rapihkan. Untuk posisinya kita rapihkan. Boleh juga dari posisi atas di sini ya, kita lihat, rapihkan. Nah, seperti ini. Kita lihat dari perspektif. Lalu kita klik sphere di sini. Nah, radiusnya boleh kita klik-klik di sini, disesuaikan. Kita klik extrude, kita perkecil ini ukurannya. Ini sudah rapi, pilihannya akan seperti ini. Lalu kita klik, kita pilih atom array di sini, klik saja. Lalu sphere kaitkan ke atom array. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk radiusnya kita perkecil ya. Tampilannya akan seperti ini ya. Coba kita render view di sini. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Lalu kita berikan warna supaya kelihatan ya. Klik material. Kita akan berikan warna. Satu lagi. Lalu coba kita kaitkan. Ini sebagai contoh saja ya. Ini tampilannya akan seperti ini. Coba kita render view. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya, untuk penambahan daripada penambahan sphere dan atom array tadi ya. Dari penggunaan warp di sini, fungsi warp. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita akan modif objek menggunakan blend di sini ya. Boleh kita delete saja. Sini saya akan menggunakan objek silinder ya. Untuk radius segnya boleh kita atur ya. Ini disesuaikan saja. Nah, lalu untuk capnya boleh juga ya, segmennya kita tambah di sini boleh. Selanjutnya di sini kita klik objek bend. Nah, seperti ini. Lalu kita kaitkan antara objek bend sama silinder ya. Kita kaitkan. Modenya kita akan ganti misalnya unlimited. Kalau sudah dikaitkan antara bend ke silinder, boleh kita atur kembali. Misalnya silinder hex segment kita berikan garis ya, garis ke atas di sini. Klik objek bendnya ya, dan atur juga kita strength-nya di sini ya. Nah,
Maka kalau misalnya stringnya kita semakin banyak untuk angkanya ya, atau size-nya kita perbanyak, maka dia akan berbentuk melingkar. Kalau misalnya semakin sedikit, maka dia akan semakin kecil atau mengerut seperti ini ya. Kalau semakin banyak, dia akan menjadi sebuah lingkaran. Misalnya kita membuat sebuah lingkaran seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Boleh diatur-atur untuk segmennya, mau tampilannya lebih halus, berarti ini kita perbanyak ya. Untuk height segmennya kita akan perbanyak, maka dia akan semakin halus. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat beberapa objek di sini ya. Kita klik mau grab di sini, klik mau grab, lalu pilih corner di sini. Seperti ini ya. Lalu kita kaitkan ke corner. Nah, maka tampilannya seperti ini. Oke. Lalu modenya kita ganti menjadi radial. Nah, lalu cone-nya kita akan perbanyak, radiusnya juga kita akan perbesar. Coba kita render view, maka tampilannya akan seperti ini. Ini fungsi daripada band tadi untuk penambahan menggunakan corner, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kalau untuk band ini berfungsi untuk membantu memodifikasi sebuah objek. Baik, terima kasih untuk pertemuan sekarang ya, dicukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai ketemu untuk yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.